mulai ceramahnya ya. Manfaat maulid ada 5. 1, tanda syukur. Kalau kita bersyukur menjadi umat Nabi, maulid. Buat apa kita maulid? Dengerin. Maulid itu bukan syariat. Inilah kesalahan orang mengartikan maulid syariat. Bukan syariat. Maulid itu syiar. 2, 3. Syiar. Coba diulang. Syiar. Sekali lagi. Syiar. Maulid itu bukan syariat, bukan ibadah. Kalau dijadikan maulid itu ibadah, bid'ah, tidak boleh, haram. Karena tidak ada lagi ibadah tambahan. Oke? Oke? Jadi bedanya syariat dan syiar apa Ustaz? Oh gini. Kalau syariat disyariatkan. Syariat dalam Islam, yang acara syariat dalam Islam cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri. Ya, geser lagi kamu, udah 3 kali pindah ya. Pindah di sini lagi. Soalnya jamaahnya makin nambah. Sini. Iya, menuju perjalanan. Ntar diisi lagi di sini. Cuma di sini acara. Orang diambil dari belakang. Biasanya orang duduknya dari depan ke belakang. Ini kebalik. Soalnya ibunya pada mau nyender. Di sini lagi. Sini. Isi sini. Maju. Kasihan. Bu, siapa yang memberikan keluasan tempat orang, maka dilapangkan rezekinya. Siapa yang menutup hisab, maka ditutupi dosa-dosanya. Malas banget majunya. Oh, satu mantap bu. Maju satu-satu bu, supaya rapi. Bu, dudukin yang dari sini. Garis sap, duduki garis sap, soalnya nanti gampang konsumsinya lewat. Udah dapat ya? Malaikat itu duduknya bersap-sap. Jadi sebaiknya kita kalau duduk bermajelis bersap-sap. Ya, Masya Allah. Maaf Pak, bisa maju. Bapak-bapak pada bingung maksudnya di mana? Wow, kayaknya kamu maju lagi dari sini. Itu masih ada rombongan lagi datang. Bu, yang mau foto sebentar, ada sesinya. Nanti saya kasih waktu foto bersama. Kalau foto-foto berdua. Ibu. Jamaah, ayo bantu yatim 2 apa yuk? Ntar saya jelasin ini, sahabat yatim. Sebenarnya saya itu tidak terlalu suka cara menunjuk, sukanya berdiri. Karena berdiriannya tidak kelihatan. Gimana dulu? Jamaah, saya jelasin dulu ya. Jadi maulid itu tanda syukur sebenarnya. Masa kita tidak bersyukur jadi umat Nabi Muhammad? Harusnya kita bersyukur. Umat yang nilai ibadahnya sama dengan seorang nabi. Kata Nabi Musa, umat siapa yang terbaik? Apakah Bani Israel? Tidak. Umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad. Apa kelebihannya?
kalau dia ibadah, dia ibadahnya sama dengan seorang nabi. Kata Nabi Musa, matikan aku dan hidupkan aku di zamannya Nabi Muhammad supaya saya jadi umatnya. Coba. Semua nabi diberitakan akan kedatangan Nabi Muhammad. Ahmad yang terpuji, Muhammad yang memiliki sifat terpuji. Tahu nggak? Nabi Adam sendiri kaget masuk surga. Di dalam surga ada tulisan Allah Muhammad. Biasanya di masjid Allah Muhammad. Di surga dilihat ada tulisan Allah Muhammad. Kata Nabi Adam, hebat banget ini Nabi. Namanya ditulis di dalam surga berdampingan dengan namanya Allah. Coba. Sampai ketika Nabi Adam mau menyentuh istrinya tidak boleh, harus nikah. Bagaimana cara menikahnya? Harus ada mahar. Apa maharnya? Salawat. Sallallahu Jadi yang bilang salawat kepada Nabi Muhammad. Bagaimana teksnya, redaksinya? Tanyalah ke malaikat Jibril, diajarilah. Makanya disebut salawat Jibril. Ada juga salawat Ibrahim yang kalau kita tahiyat. Bu, ingat ya, beda salawat, beda salam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat Allahumma salli. Kalau salam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Ya Rasul salam alaika salawatullah alaika. Kalau salawat itu diantarkan malaikat kepada Nabi. Kalau salam langsung ke Nabi. Langsung ke Nabi. Salam alaika ya Rasulullah. Biasanya kita baca kalau kita pergi ke Nabawi, pergi ziarah Nabi. Bu, jamaah, khusus hari ini tabligh akbarnya kita bahas tentang maulid. Saya jelasin tentang maulid. Ya Bu. Jadi saya ulangi, beda syariat, beda syiar. Ulangi, beda syariat, beda syiar. Kalau disyariatkan nggak boleh lagi tambah-tambah. Islam sudah sempurna. Tidak boleh lagi ada tambah-tambahan. Maka kata Nabi, tidak ada lagi acara kecuali Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada lagi syariat yang disyariatkan. Cuma dua saja, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Yang lainnya bukan syariat, tapi apa? Syiar. 1, 2, 3. Syiar. Coba diulang. Syiar. Sekali lagi. Syiar. Apa bedanya syariat sama syiar? Kalau syariat ada ibadahnya. Kalau syiar tidak ada, penyampaian aja, mengingatkan aja, dakwah aja, tabligh itu. Tapi kalau syariat
ada ibadahnya supaya ibu tidak ngantuk. Ini kan jam tidur ini. Apalagi usianya nenek-nenek. Jemaah, kalau Idul Fitri ada ibadahnya. Puasa Ramadan dan zakat fitrah. Oh, beda orang. Ternyata yang kelihatan orangnya itu. Ini beda orang ternyata. Iya. Ini dia. Oh, beda orang. Oh, ada kakak. Berarti dia upin-ipin. Sama-sama gantengnya. Kayaknya muka-muka Sumatera deh. Iya. Sumatera ya? Iya. Iya. Kalau ganteng-ganteng begini muka-muka Sumatera. Kalau begini Makassar. Lebar-lebar giginya. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Pokoknya hari yang sebelah saya ceramah. Gak apa-apa ya. Kita bermaulid. Ini maulid ini. Rasa cinta kita sama Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Disuruh cinta sama Nabi. Bagaimana bisa cinta kalau tidak pernah mengenal? Coba tanya, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kenapa tahu? Kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Inilah namanya syiar. Oke? Saya mau tanya, siapa nabi kita? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Kenapa tahu? Karena disiarkan di maulid. Makanya syiar penting supaya bisa kenal. Pernah ketemu Nabi? Pernah jumpa Nabi? Tapi kok kenapa tahu? Karena disiarkan di maulid. Mana ada acara yang membahas tentang Nabi Muhammad kecuali kalau bukan maulid? Betul? Penting. Oke? Jemaah, saya mau tanya, siapa istrinya Raffi Ahmad? Nagita atau Didi? Siapa nama anaknya? Adanya Rafathar? Cipung. Pernah ketemu Cipung? Tapi kenapa tahu? Disiarkan di TV. Itulah makna syiar. Disiarkan. Disiarkan di syiar. Sabina-mina. Waka-waka. Kok tahu? Kenapa tahu? Kan di TV. Makanya kita bermaulid supaya tahu namanya syiar, bukan syariat. Kalau syariat ada ibadahnya, kalau maulid nggak ada ibadahnya. Mana ada ibadahnya? Nggak ada. Harus begini nggak ada. Kalau Idul Fitri berapa ibadahnya? 2. Puasa, zakat fitrah. Puasa Ramadan, zakat fitrah. Kalau Idul Adha? Kurban, ibadah haji. Maulid? Nggak ada ibadah. Yuk karena maulid, ayo kita puasa. Nggak ada. Ayo karena maulid kita berbagi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak disyariatkan. Jadi bebas. Kalau syariat ibadah, dan kalau syariat harus tepat waktu. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah. Tidak bisa digeser, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jangan berkata karena tidak ada penceramah kita Idul Fitrinya 3 Syawal. Tidak ada, tetap 1 Syawal.
apalagi jangan sampai dimajukan supaya kita tidak lambat. Kita Idul Fitrinya 28 Ramadan harus sok-sok. Kalau maulid nggak mesti 12 Rabiul Awal, bisa sebelum, bisa sesudah. 2, 3. Bisa sebelum, bisa sesudah. Saya maulid dari bulan Agustus sudah maulid. Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai Desember saya maulid. Undangan maulid saya masuk sampai Desember. Maulid terus. Kalau syariat ibadah tidak boleh tambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang, tidak boleh pindah-pindah. Idul Fitri harus waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah duhur. Apalagi Idul Fitri sesudah Isya. Karena itu ibadah. Kalau maulid bebas, bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 2, 3. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Seandainya di syariat kita maulid tanggal 12 Rabiul Awal kemarin subuh, karena Nabi lahir subuh. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Belum mulai ini? Belum. Pokoknya ini penceramahnya bukan makin maju, makin mundur. Ntar terisi lagi, mundur lagi saya. Jamaah, makanya maulid itu bukan perayaan, tapi peringatan. 2, 3. Peringatan. Bukan perayaan. Peringatan. Apa Bu? Jadi tulisan spanduk-spanduk itu tulisannya bukan perayaan maulid. Mohon maaf dimatikan yang sama. Tulisannya adalah peringatan maulid, atau tulisannya memperingati maulid. Karena maulid bukan dirayakan, tapi diingat. Mengingat, peringatan, ingat. Ingat 4. Tulis. Isi maulid itu diingat. Apa yang mau diingat di maulid? 4 yang mau diingat di maulid. Kan mengingat maulid. Apa yang mau diingat? 4 yang mau diingat maulid. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Maulid itu mengingat. Berarti apa yang mau diingat di maulid? Ingat 4. Sejarahnya Nabi, ajarannya Nabi, akhlaknya Nabi, cinta Nabi. Ayo, apanya? Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Maka isi ceramah maulid seputar 4 ini. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Coba diulang. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Sekali lagi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Pakai gerakan. Sejarah, ajaran, akhlak, Cinta. sejarah, ajaran, Akhlak,
Dua, menguatkan hati. Orang bermaulid itu kuat hatinya. Kenapa? Dengan maulid menjadi hati kita kuat, baru pakai lipstik ya. Kenapa bukan dari rumah? Oh, habis makan. Oh, gitu. Pantesan ibu-ibu di tasnya ada lipstik. Jadi setiap sudah makan lipstik lagi. Oh, gitu. Saya ceramah sejak tahun 88 sampai sekarang. Baru kali ini saya ceramah ada orang pakai lipstik di video. Di mana-mana orang dengan ceramah tidur, ngobrol, makan, minum, lari-lari, berisik. Cuma di sini doang ini. Orang dengan ceramah pakai lipstik. Ini dengerin, ini ceramah Syiah bukan syariat. Yang syariat itu khutbah. Kalau ceramah bebas. Karena ini Syiah. Tapi kalau khutbah nggak boleh kecicilan. Karena itu syariat. Dan tidak boleh lama. Kalau ada orang khutbah lama, nggak ngerti dia itu syariat. Khutbah itu durasi waktunya hanya 2 rakaat sholat. Saya kalau khutbah 10 menit, nggak mau. Kalaupun disuruh panjang, palingan 15 menit, nggak mau saya panjang-panjang. Paling 15 menit untuk. Normalnya saya 12 menit. 1 menit pembukaan, 1 menit penutup, 10 menit isiannya. Gak mau saya. Karena waktu khutbah itu cuma 2 rakaat sholat. Salat zuhur berapa rakaat? 4. Salat Jumat berapa rakaat? 2. 2 rakaatnya kemana? Khutbah. Ada juga membaca khutbah kelamaan. Udah tidur 1 masjid ngapain lama-lama? Gak boleh, karena yang baca khutbah dan yang mendengarkan harus ada wudu. Kalau kelamaan bisa kentut orang. Bisa batal wudunya. Apalagi Idul Fitri. Idul Fitri nggak boleh lama. Nah, khutbahnya udah nangis anak-anak satu lapangan. Makanya khutbah itu tulisannya gini, membaca khutbah, bukan menghafal khutbah. Jadi harusnya membaca khutbah harus ada teks. Jadi khutbahnya nggak kemana-mana. Dia baca saja. Saya pernah salat Jumat di Korea. Iya. Sampai di Korea itu cari salat Jumat, kaget orang semua. Sama siapa? Karena sama anak TV. Hanya lagi sama siapa? Tahu nggak? Khutbah Jumatnya kayaknya 3 menit deh, 5 menit, cepet banget. Orang resmi nanya, Ustaz, sangka khutbahnya? Saya? Buku-bukunya lengkap, ada salawatnya, ada puji-pujiannya, ada Qurannya, ada takwanya, ada doanya, doa untuk muslim. Lengkap. Tapi kenapa tidak lama? Gak usah protes lama-lama. Oh, nggak ngerti juga dia bahasa Korea. Itu yang benar. Pendekkan khutbahmu, panjangkan sholatmu. Nggak boleh dibalik, panjang khutbah, sholatnya pendek. Saya kalau mau khutbah tanya imamnya, mau baca apa? Kalau Idul Fitri, mau baca apa? Surah ini berapa menit? 10, berarti khutbah saya 9 menit. Nggak mau lama saya. Benar-benar pas 9 menit. Apalagi khutbah Idul Adha.
Pak boleh tadi khutbah Idul Adha itu lebih pendek setengah daripada khutbah Idul Fitri karena ada ibadah setelahnya. Kalau Idul Fitri perlambat Idul Fitrinya, jangan dulu cepat, setengah 7 jam 7 lah. Kenapa? Karena ada ibadah sebelumnya namanya zakat fitrah. Karena kapan hati naik langsung untuk zakat fitrah. Tapi kalau khutbah Idul Adha diusahakan percepat karena ada manfaat maulid ada 5. 1. Tanda syukur. Dengerin. 2. Menguatkan hati. Kenapa dikuatkan hati? Hati kita lemah, tapi datang maulid lega, kuat. Karena kenapa? Kita dengar kisah Nabi. Nabi pernah diusir, Nabi meninggal ayahnya, meninggal ibunya. Tidak ada masalah, semua ada sama Nabi. Contoh kehidupan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh teladan terbaik. Yang berdagang ada contohnya sama Nabi berdagang. Yang berkebun, Nabi pernah menanam kurma, namanya kurma ajwa. Yang pernah ibuku meninggal, Nabi meninggal ibunya. Mau curhat apa? Diusir, Nabi pernah diusir. Dicaci, difitnah, iya. Meninggal anaknya, iya. Meninggal istrinya, iya. Meninggal pamannya, iya. Meninggal kakeknya, iya. Semua mau bilang apa? Ayo. Semua ada masalah sama Nabi. Hebat mudanya jadi lem. Jamaah, kita mulai ceramahnya ya. Yang ketiga, manfaat maulid. Yang ketiga, ada sumber kebaikan. Apa kebaikannya di sini? Ada bagi-bagi kue, ada sedekah, ada tausiah, ada salawatan. Itu kebaikan itu. Ada santunan yatim. Ada ingatkan masalah yatim dan sebagainya. Ini punya masjid ya? Hebat ya. Lengkap. Al-Hidayah. Kayaknya saya pernah kesini. Yang waktu Ramadan itu sama orang Aceh. Udah 2 kali kesini ya? Iya, makanya tadi aku kayak gimana gitu. Kayak pernah kesini deh. Bu, mau dapat kebaikan? Datang maulid. Banyak kebaikan di situ. Yang keempat, manfaat maulid
Baru kali ini kan dibahas tentang maulid kan? Ini bagaimana itu maulid kan? Ini belum mulai ceramahnya nih, baru caranya. Pokoknya salah main di sini sampai jam 12. Jam panjangnya. Ulangi. Yang pertama, tanda syukur. Jadi kalau orang tidak mau maulid, langsung bersyukur. Yang kedua, apa? Menguatkan hati. 3, sumber kebaikan. 4, berkah. Mau dapat berkah, datang maulid. Kata guru saya, kalau ada acara maulid, mampir. Pasti ada berkah di situ. Insya Allah dapat berkah. Pulang-pulang bawa berkah. Ada berkah, ada syafaat nanti. Amin. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Insya Allah bertambah kebaikan kita ya. Lanjut. Yang keempat. Berarti betul-betul ditulis. Yang kelima, manfaat maulid ada mengenal agama. Jadi kalau ceramah begini nih, nggak boleh cepat-cepat, harus pulang-pulang. Soalnya nenek-nenek lupa lagi nih. Yang kelima apa Bu? Mengenal agama. Mau kenal agama? Maulid. Kau akan kenal agamamu. Kau kenal agamamu. Jemaah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Ini baru mulai. Tadi itu pengarahan. Maulid isinya 4: sejarah, ajaran, akhlak, cinta. Ulangi. Baiklah, kita mulai ceramahnya. 4 kan? 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. 4 jam. Anda puas, saya lemas. Karena saya itu orangnya terdisiplin, mengatur saya. Saya aja menikah tanggal 8 2008 jam 8. Anak saya 8. Baru lahir 4. 4-nya mantu. Anak saya umurnya sekarang 16 tahun, 14 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Itu disiplin. Per 2 tahun. Yakin. Hidup ini harus yakin. Baiklah, dari mantu. Anak saya baru 16 tahun. Besan. Ibu mau jadi besan saja. Pertanyaannya, ibu aja dia tua berarti di mana? Bercanda ya Allah. Bu, kita mulai ya. Kita bahas sejarah dulu. Sejarah. 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 Cuma di sini nih kotak amalnya jalan sendiri. Nggak ada lubangnya, lubang semua. Itu buat anak yatim. Sahabat yatim. Kita ini bersyukur Bu, ada sahabat yatim. Sebenarnya kita yang berkewajiban, para pendusta agama
adalah orang yang tidak punya kepedulian. Bohong dia kalau punya agama. Aku beragama Islam, bohong. Mana buktinya kalau kau beragama? Mana pedulimu sama yakin? Dan doa apa? Bu, makasih banyak sahabat yatim sekarang. Ya Allah, sambil diiring-iring ada juga yang bagi-bagi kerudung. Saya puasa Ibu. Hari ini kan ayam mungkin 13, 14, 15. Puasa Nabi Adam hari ini. Ayam mungkin. Kalau saya bukan lagi ayam mungkin tuh. Pas tapi puasa Idris. Sudah 7 tahun. Puasa Nabi Daud hari ini, puasa besok tidak. Puasa Nabi Muhammad Senin dan Kamis. Kalau saya puasa Nabi Idris tiap hari. Ini semenjak istri saya meninggal, saya puasa. Sudah 7 tahun istri saya meninggal. Karena tidak boleh laki-laki tidak punya pasangan. Maka kendalikan nafsu lewat puasa. Kata Nabi, menikahlah. Kalau tidak sempat menikah, puasa. Dan saya tidak menikah karena saya fokus membesarkan anak. Karena ketika istri saya meninggal, anak saya umurnya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Tidak sampai hati saya. Kalau saya nikah lagi, belum tentu dia urus anak saya. Saya fokus. Maka supaya tidak berdosa, saya puasa. Namanya puasa Idris. Cuma kadang-kadang Pak, boleh. Kenapa tidak? Boleh. Yang penting bukan jadi wajib. Puasa aja. Tapi kalau puasa Idris, kayak saya ke tanah suci, Mekah, umroh, saya tidak puasa karena ada fisik yang terjaga. Takut sakit, itu tidak. Kayak ada acara. Kadang-kadang saya kalau ada acara batal puasa saya. Karena menghargai acara, menghargai jamuan, dan acara saya ada tiap hari. Iya, saya puasa ini. Saya kalau disuruh milih lebih baik saya puasa. Lebih enak puasa. Kalau makan di acara cuma 1 piring. Tapi kalau puasa membungkus 1 rantai. Bu, gini. Kenapa harus batalkan puasa kalau ada acara? Karena menghargai jamuan. Puasa itu hukumnya sunnah. Menghargai orang hukumnya wajib. Halo? Dengerin? Gak boleh disakiti hati orang. Saya tadi lihat ini di meja banyak makanan. Tapi saya nggak mau ganggu. Biarlah pengurus yang makan sama panitia. Tapi saya tidak colek. Disisain orang. Betul. Tapi gini, dengerin. Kalau Anda berada di rumah orang dermawan, makanlah. Kalau kau puasa batal, karena makan makanan orang dermawan itu obat. Itu obat. Kalau ada penyakitmu, itu langsung sembuh. Kalau kau makan makanan orang dermawan. Kaget Imam Ahmad, anaknya, bagus banget itu Imam Syafi'i, banyak makannya. Ditegur, ditanya sama Imam Ahmad, kata anak saya, kamu bos banget makan. Kata Imam Syafi'i, makan di rumah orang dermawan itu obat. Saya tahu ini makanan halal semua, saya makan. Ini makan ini. Kenapa? Ini orang dermawan. Tidak mungkin orang yang di acara maulid kalau bukan dermawan. Semua pengeluarannya ini sedekah kepada Nabi. Ini sedekah Nabi. Semua sumbangan hari ini itu cinta sama Nabi. Jadi saya ulangi, makanlah makanan orang dermawan. Karena memakan makanan orang dermawan itu obat.
Jangan pernah makan makanan orang pelit. Itu racun. Makan makanan orang pelit itu racun. 1 tahun kita diomongin. Bikin sakit hati. Betul tidak? Kalau orang pelit nyajiin makanan nggak usah sentuh. Nanti dia hitung. Kita makan di orang pelit 5 kali bolak-balik. Tapi kalau orang dermawan, ambil bungkus. Nanti ada lagi orang sini ya, dia seneng. Orang dermawan, orang pelit jangan datang lagi. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Jamaah dari pipis ya. Bagaimana tidak pipis? 1 botol habis. Saya baru kali ini loh datang acara maulid minuman jadinya. Wow, kali jaya gitu. Jadi pulang-pulang semua semangat. Karena vitamin C. Mantap. Sehat semua. Buktinya 1 tadi sudah pipis. Kan pipis itu mengeluarkan racun. Ya Bu ya. Kita mulai ceramahnya ya. Kalau saya potong, mau dipotong pasti saya jaga. Kenapa? Pasti berbagi gaya saya. Karena foto itu sifatnya abadi. Sekali ada miring satu kiamat. Kita mulai ceramahnya ya. 4 yang dibahas ini: sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 3. Coba diulangi. Mulai dari sejarah dulu. Kita ceramah dari sejarah. Ngomong lagi sejarah, teriak-teriak lagi. Saya mau tanya. Dengerin. Nabi meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan. Lahir Nabi, meninggal ibunya umur 6 tahun. 1 pertanyaan saya. Sadar kamera? Saya dikontrakkan TV 30 tahun. Kontrak saya di Trans TV 30 tahun. Alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun. Sisa 15 tahun lagi. Dan umur saya sudah 51. Tambah 15, berarti saya nanti selesai kontrak saya umur 66. Tapi bisa jadi Trans TV kasih cukup aja 70. Jadi nanti saya ceramah di Trans TV. Ya Allah. Tapi kayaknya tidak ya. Karena saya aja umur 51 kayak 5 tahun. Coba Bapak itu umur 84. Wow. Nggak pikun, ngomongnya bagus, semangat. Wah. Bapak umurnya berapa? 60. Awet juga, kayak 59. Nih, umur berapa nih? Umur 27.
Kayaknya itu sisanya deh. Ada dulu Indigo. Ketemu sama pegawai Trans TV di acara Tukul. Ketawa kita dan dia nangis. Tapi untungnya Indigo kan kita tidak boleh percaya ramalan kan. Kan ramalan itu kalau kamu kita percaya menghilangkan doa dan tidak ada usaha. Tiba-tiba gini, ada perempuan, coba tebak umur saya berapa? Kata Indigo itu 17. Itu sisanya. Nangis dia. Nangis dia. Saya datangi ke Indigo. Dan memang katanya setiap orang ada tandanya di dahinya. Sisa berapa? Waduh. Tapi lucu dia, tiap lebaran dia itu bukan orang Indigonya, bukan. Itu asisten saya itu. Dia begini karena dia jemput untuk acara dulu sudah datang. Saya itu begitu, tidak mau merepotkan orang. Jadi cuma jemput aja, nanti pulangnya ada lagi yang jemput. Karena saya tidak suka saya itu kalau syaratnya diundang saya harus dijemput untuk memperlihatkan kesungguhan. Makanya saya tidak pernah telat, karena kan saya dijemput. Jadi kalau saya telat, berarti yang telat siapa? Yang jemput. Suruh telat jemput. Kenapa telat ya? Kenapa kalau yang jemput kali? Mungkin dia beracara dipaksain. Saya tuh nggak mau bangun. Udah 15 tahun saya dikenal nggak telat. Tiap jam 3 subuh berangkat, tiba jam 4 subuh, jam 5 syuting. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bu, tapi untungnya itu orang Indigo itu tiap tahun, tiap lebaran datang ke rumah. Dia bukan agama Islam, tapi dia suka sama saya. Anak-anak, laki-laki lagi. Itu dia dokter, karena dia tahu penyakit orang. Jadi cocok jadi dokter. Jadi dia start sudah jadi dokter. Tapi dapat sanksi kemarin katanya, karena setiap dia mengobati orang, umur kamu tinggal sekian. Lucu juga itu ada. Tapi lucu kalau dia datang ketemu saya, di umurnya sisa sekian tahun. Saya senyum aja, datang lah, kok tambah panjang umurnya ya? Bertambah katanya, Ustaz. Saya senyum aja. Memang dalam Islam ada yang mau dipanjangkan umurnya 2. Apa itu? Sedekah dan silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, sedekah dan silaturahmi. Oh gitu Ustaz? Iya. Dia datang, tapi dia juga tuh yang lihat istri saya. Kan istri Ustaz nggak lama lagi mati. Nggak lama lagi saya udah dong. Tapi memang kan penyakit, istri saya kanker. Ini kan rekaman. Bu jangan kalau dekat fotonya, gigi saya yang difotoin. Bu, kenapa Nabi meninggal ayahnya? Kenapa Allah mencabut nyawa ayah dan ibunya Nabi? Supaya adil. Kenapa Nabi meninggal ayahnya, meninggal ibunya? Mau pipis pasti. Mau dipindah. Kenapa Nabi meninggal ayahnya, meninggal ibunya? Mau tahu? Supaya Nabi tidak punya dosa sama
sama ayah dan ibu. Allah mengangkat dosa, peluang dosa kepada Nabi. Dosa yang paling mudah dilakukan seorang anak adalah dosa kepada orang tua. Saya mau tanya, ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada, meninggal duluan. Makanya anak yatim itu tidak gampang orang jadi anak yatim. Harus meninggal bapaknya. Masa bapak mau jadi yatim? Bapaknya masih hidup. Kalau bapakmu masih hidup kan, dan kamu tidak mampu, pindah status. Duh apa? Jemaah, dan yatim itu ukurannya ada 17 tahun ke bawah. Kalau pakai kakek, saya juga yatim. 17 tahun di atas 17 tahun bukan yatim lagi. Makanya sahabat yatim bagus nih, memuliakan anak yatim. Makasih banyak ya sahabat yatim. Lah lagi hebat ini, sahabat yatim. Dengerin, sahabat yatim ada program membantu anak-anak di Palestina karena bapaknya dibunuh sama Israel. Israel. Siapa bu? Dia mau genosida. Genosida itu dihancurkan semua masyarakatnya, dimatiin semua. Kenapa bisa begitu? Tanya Israel. Tanya Israel. Bu, kalau begitu kita bantu anak-anak yatim supaya dia bisa hidup. Amin. Dia bisa berkembang, bisa selamat. Sampai presiden kita siapkan pulau, tapi tidak mau. Itulah sifatnya anak orang Palestina itu, tidak mau meninggalkan tempatnya. Kalau Israel baru dibom, kabur semua dia. Karena memang bukan tuan rumah, tahu dia. Kalau Palestina dibom, dia tetap di situ, tidak mau tinggalkan tempatnya. Dimatiin listriknya, dimatiin pasokan airnya. Di mana tuh? Nggak ada listrik, nggak ada air. Gimana caranya hidup? Maka nanti kita biar kemudian ditanya, kamu pendusta agama. Masa sih anak yatim di Palestina kok tidak urus? Makanya bantu program-program Palestina, bantu. Makanya saya tuh apapun udah banyak panggil saya ceramah untuk Palestina. Ayo. Apalagi sekarang saya ustaz, nggak boleh nolak acara. Nggak boleh. Kewajiban muslim ada 5. Jawab salam, doain orang bersin, hadiri undangan, besok orang sakit, dan ibu orang berduka. Kalau ustaz tambah 1. Nasihatin orang ketika dia minta nasihat. Saya kan sudah tenang. Kalau saya mau tenang bu, udah tenang saya. Udah di Trans TV kok. Betul tidak? Tapi kan saya ada perasaan. Kata Trans TV, udahlah, nggak usah diri acara-acara ustaz. Bisa istirahat aja. Memang kurang transitifikasi ustaz kehidupannya. Tapi tidak, saya bilang saya mau berdakwah. Ada nenek-nenek yang pakai listrik. Mau diceramain. Mana listriknya hilang lagi. Pasti dia makan lagi. Bagaimana tidak hilang listriknya? Udah pakai listrik, makan lagi. Hilang lagi. Mana yang dimakan itu adalah sesoles lagi. Pastel leket semua minyaknya di gimana? Ada yang makan lontong. Nah sini sahabat yatim nih kita bantu. Kalau ibu nyumbang untuk yatim dikasih syal. Ini bukti kalau ibu nyumbang kepada yatim. Ini bukan orang Palestina, ini orang sahabat yatim. Insya Allah masuk surga nanti. Karena yang masuk
surga, yang berat timbangannya. Timbangan amalnya, masa timbangan badannya. Yang mau nyumbang dipoto, dikasih ini baru foto, baru fotonya dibawa ke Palestina, di Gaza, berperlihatkan bahwa ini yang menyumbang. Sahabat yakin. Dan kalau memang ibu tidak punya uang, tidak bawa, mana mungkin bawa uang di sini? Bawa lipstik ya. Bawa uang nyumbang. Kita niatkan untuk anak-anak Palestina supaya mereka hidup panjang umurnya. Biar melanjutkan kehidupannya dia. Kalau karena aku pernah ke Palestina bu, itu memang mencekam. Saya ke Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, itu tengah malam pulang sholat isya kita digerebek semua rumah Palestina kasihan. Dekat-dekat masjid. Ini gimana? Ada siapa namanya? Ah? Nama Dikin. Ya, Dikin. Coba kita putarkan videonya dulu.